Halo teman-teman, balik lagi ke course Intermediate Blender. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi pembuatan game objek untuk game itu teman-teman. Oke, di sini saya mau membuat beberapa game objek seperti pembuatan dari crate atau peti bisa juga atau kursi kursi single seat bukan yang kayak sofa gitu teman-teman, atau mau teman-teman mau buat sofa juga nggak masalah. Kemudian aku mau membuat juga bin teman-teman atau tempat sampah. Di sini kita membuat dari yang sederhananya dulu mungkin teman-teman. eh kita persiapkan dulu untuk pembuatan game objeknya menggunakan shift. Yang pertama itu menggunakan shift A, cube. Oke, kita siapkan cube-nya dulu teman-teman. Nah, ini kita udah siap cube. Kemudian setelah itu kita mencet tab. Kan kita udah masuk ke dalam si edit mode ya teman-teman. Nah, di sini kita mau insert nih. Kan kalau kita insert biasa kan agak-agak jelek ya teman-teman. Kalau kita individual tuh, kalau kalau kita mencet I-nya sekali aja, itu nggak bisa teman-teman. Kalau kita mencet I dua kali atau insertnya mencet dua kali itu bisa apa namanya? Kita bisa memasukkan bidang-bidangnya dari setiap sisinya teman-teman. Kita sesuaikan aja menurut teman-teman aja bagusnya kayak gimana. Oke, ini kan udah masuk semua teman-teman, udah menyesuaikan jadi kayak kotak di dalam kotak gitu loh teman-teman. Nah dari sini secara sederhana petinya kita masuk mencet Alt, kita siapkan mencet Alt, habis itu mencet E teman-teman. Nah habis itu kita pakai yang ini teman-teman, extrude, sorry sorry, kita pakai yang extrude individual faces. Jadi dia kalau kita gunain yang itu, dia bakal masuk sendiri-sendiri teman-teman. Kita nge-extrude sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan aku pakai yang gunain extrude face-nya, nah itu jadi aneh teman-teman. Nah, kan aneh kan? Kemudian kalau yang all long normals itu juga bisa teman-teman. Cuman hasil akhirnya dia bakal rada aneh teman-teman. Jadi kayak buat kotak, buat kotak, buat kotak lagi. Nah, makanya kita di sini menggunakan si extrude individual face. Nah, kalau kita masukin, nah, kayak teman-teman jadi lebih bagus. Oke, mungkin untuk crate-nya begini aja teman-teman. Kita bisa secara sederhana aja pembuatan crate-nya. Kemudian untuk kursinya, kita buat dari cube lagi teman-teman. Kita bisa pipihin terlebih dahulu, S, habis itu Z, kita kecilin. Oke, ini juga bisa kita kecilin sedikit. Dan dikit, nice. Oke. Kemudian sama kayak yang sebelumnya, tetapi kita akan menggunakan yang namanya cut loop, teman-teman. Kita masuk ke tab mode dulu, habis itu ke edit mode. Dan kita akan potong 4 bagian, teman-teman. Kita akan potong dulu. Nah, ini di sini aku akan menggunakan cara cepat aja. Jadi kita scroll up, kita akan menambahkan si perpotongannya itu. Kita diemin aja dulu. Habis itu kita mencet S, kita scale, habis itu kita gerakin pakai X, teman-teman. Kita sesuaikan, misalkan segini, dan klik sekali lagi untuk apply. Dan kita potong lagi duanya. Situ langsung jangan diklik dulu teman-teman. Kalau kita klik, dia bakal hasil akhirnya aneh nih, teman. Kalau kita klik, nggak bisa digerakin teman-teman. Kalau mencet S, habis itu kita Z, nah itu jadi bakal aneh teman-teman. Nggak bisa kita gerakin. Tetapi kalau kita dalam posisi kayak gini, kita mencet S, habis itu Y. Nah, kita bisa gerakin teman-teman. Perpotongannya tuh mau segimana. Aku maunya segini aja. Kemudian kita bisa panjangin aja untuk bagian kaki-kakinya teman-teman. Pencet shift plus klik kiri. Habis itu kita segini aja sih bisa teman-teman. Oke, mungkin kita naikin juga untuk penyangganya. Segini cukup. Kemudian kita mau bikin perpotongannya lagi teman-teman di sini dua untuk sandarannya lagi teman-teman. Nah, ini kita pilih terlebih dahulu di bagian ini, face-nya ini. Nah, kalau kita mencet F langsung kan itu nggak bisa, teman-teman. Kalau kita mencet Ctrl plus F, kita kita langsung masuk ke namanya, oh sorry, bukan ini. Kita klik kanan, situ si bridge face. Jadi dia bakal nge-create kayak Indonesianya tuh jembatan, teman-teman. Jadi kayak
edge loop yang tadi kita buat tadi, kita langsung bisa satuin. Oke, kalau kita klik aja, nah dia langsung nyatu teman-teman. Oke, mungkin untuk bangkunya seperti ini saja. Kemudian kita yang ketiga tuh kita bisa buat yang namanya tempat sampah. Tempat sampah kita bisa gunain silinder. Nah, di sini vertexnya kita bisa ubah-ubah. Bahkan pakai 20 atau juga 15 teman-teman. Mungkin 20 lebih bagus. Oke, kita sesuaikan untuk posisinya. Nah, bagian atasnya ini kita bisa hilangin. Jet X, habis itu face. Dan kalau teman-teman misalkan segini, maunya segini juga nggak masalah sih teman-teman. Bisa anggap aja lah kita si ini teman-teman apa namanya tempat sampah atau kita mau lebarin di bagian atas. Set. Kita masuk ke mode vertex. Oke. Habis itu kita mencet ini. Alt plus ini teman-teman. Dia bakal ngelilingin semuanya teman-teman. Kalau ini. Sorry. Ini sama ini. Nah, dia bakal ngelilingin. Nah, kita bisa ngelebarin di bagian sini. Nah, anggaplah ini sebagai tempat sampah teman-teman. Kalau teman-teman mau nge-extrude lagi sih bisa. Kalau nggak shade smooth juga nggak masalah. Ini sebagai low poly-nya tuh seperti ini teman-teman. Nah, ini juga bisa shade smooth dan ini juga bisa. Cuman kelihatannya kan lumayan agak jelek ya teman-teman. Kita bisa pakai yang auto smooth aja. Kemudian yang ini juga sama, auto smooth. Dan juga yang ini juga teman-teman, auto smooth. Walaupun nggak terlalu kelihatan, secara nggak langsung ini udah endgone-nya tuh hilang teman-teman. Endgone tuh apa sih teman-teman? Dia tuh jadi kayak misalkan endgone-nya tuh gede banget. Itu bakal ngerendernya lama juga dan juga nggak optimize. Dan di dalam game itu bakal jadi berat teman-teman. Kayak memory heap di dalamnya itu bisa. Oke, kemudian setelah kita siapkan ini, kita bisa langsung ekspor aja teman-teman. Gimana sih caranya? Di sini kalau pembuatan game itu kita bisa menggunakan sebagai wavefont, sorry, yang namanya wavefront atau .obj atau juga FBX teman-teman. Di sini biasanya kalau aku menggunakan satu FBX teman-teman. Nah, kalau di sini settingan dari pengen pembuatannya itu kita bisa di limitnya aja, selected object. Kemudian untuk object type-nya itu apa teman-teman? Nah, untuk object type-nya itu mesh teman-teman. Jadi objek kind of object gitu. Jadi kayak bidang suatu bidang teman-teman. Jadi langsung aja dikasih nama habis itu export FBX. Nah, di sini aku ada tiga-tiganya. Ada yang namanya aku namain bin, create dan juga kursi teman-teman. Nah, itu dari masing-masing kita select dulu, select satu habis itu kita ekspor FBX, select dulu terlebih dahulu habis itu file, export FBX teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin untuk pertemuan 3 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa untuk pertemuan 4 teman-teman. Dadah.